Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan yaitu Critical Legal Studies. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Bagus Hadi Kurniawan, dan Nurfa Izatul Ilmi, dan juga Dea Amanda. Apa itu Critical Legal Studies? Critical Legal Studies atau CLS adalah suatu perspektif kritis terhadap hukum yang berkembang di Amerika Utara pada tahun 1970-an. Pemikiran ini berangkat dari asumsi bahwa hukum bukanlah suatu hal yang objektif dan netral, tetapi sebaliknya, hukum selalu dibentuk oleh kekuasaan dan ideologi tertentu yang mendasarinya. CLS Critical Legal Studies menekankan pentingnya mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dalam hukum, termasuk konsep seperti keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu, serta mengungkapkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada masyarakat. Critical Legal Studies melibatkan analisis terhadap institusi hukum, proses hukum, dan teori hukum dalam konteks kebijakan publik dan kepentingan sosial. Pemikiran Critical Legal Studies menghasilkan berbagai gagasan seperti bahwa hukum seharusnya digunakan untuk mengubah masyarakat, bukan hanya mempertahankannya, dan bahwa hukum harus memperhatikan konteks sosial dan politik dalam pembuatan keputusan. Dalam praktiknya, Critical Legal Studies seringkali menghasilkan analisis yang kontroversial dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan pemikiran hukum kritis di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Adapun tokoh-tokoh Critical Legal Studies yaitu yang pertama Karl Clark. Karl Clark adalah seorang profesor hukum yang juga dikenal dalam dunia Critical Legal Studies. Pemikirannya tentang Critical Legal Studies sangat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum kritis. Clark menganggap hukum sebagai suatu instrumen kekuasaan yang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi sosial dan ekonomi mereka. Menurutnya, hukum tidaklah netral dan objektif, melainkan dibentuk oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang mendominasi suatu masyarakat. Clark juga menekankan pentingnya memahami bahwa hukum selalu berubah dan terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Ia berpendapat bahwa perubahan sosial dan kebijakan publik harus selalu dipertimbangkan dalam interpretasi hukum. Dalam hal ini, Clark memperjuangkan penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Duncan Kennedy. Duncan Kennedy adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan Critical Legal Studies. Ia memperjuangkan pandangan bahwa hukum tidaklah netral dan objektif, melainkan selalu terbentuk oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang mendominasi masyarakat. Kennedy mengkritik pandangan hukum positivis yang menganggap hukum sebagai suatu sistem yang netral dan objektif. Menurutnya, hukum selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang memengaruhi proses pembentukan dan interpretasi hukum. Yang ketiga, Morton Horwitz. Morton Horwitz adalah seorang sejarawan hukum yang juga berkontribusi dalam gerakan Critical Legal Studies. Pemikirannya tentang Critical Legal Studies lebih berfokus pada pengembangan sejarah hukum sebagai sarana untuk mengkritik pandangan konvensional tentang hukum
sebagai suatu sistem yang netral dan objektif. Horwitz menekankan bahwa sejarah hukum harus dipahami dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhinya. Ia memperjuangkan penggunaan sejarah hukum sebagai sarana untuk mengkritik dan memperjuangkan perubahan dalam sistem hukum. Menurutnya, hukum selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang memengaruhi proses pembentukan dan interpretasi hukum. Yang keempat, pemikiran Roberto M. Angel tentang critical legal studies adalah bahwa hukum harus dianggap sebagai alat untuk perubahan sosial yang aktif dan radikal. Menurutnya, hukum tidak hanya terdiri dari peraturan dan prosedur, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya. Angel juga menekankan pentingnya memahami hukum sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis, yang selalu terbuka untuk interpretasi dan perubahan. Ia berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesetaraan. Menurutnya, perubahan sosial yang signifikan memerlukan perubahan hukum yang sama radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kelebihan dari aliran critical legal studies. Kelebihan utama ada pada kekritisan dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praktik sosial. Yang kedua adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subjek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kemudian ada Lalu ada kekurangan dari aliran critical legal studies. Yang pertama yaitu apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Yang kedua, paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana, sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat. Lalu ada kekurangan dari aliran critical legal studies. Prinsip legal studies. 1. Hukum mencari legitimasi yang salah. Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah, yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. 2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi. Dalam hal ini, pihak penganut critical legal studies percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru, pilih sisi atau pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif. Dalam hal ini, hakim akan memihak pada salah satu pihak yang kuat, yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain. 3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional. Akan tetapi, menurut penganut aliran ini, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris. 4. Hukum tidak netral. Penganut critical legal studies berpendapat bahwa hukum tidak netral dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang.
jurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan, padahal mereka selalu bisa dan selalu dipengaruhi oleh ideologi legitimasi, mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan. Prinsip legal studies. 1. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.